Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti sehat kan? Bagaimana dengan papa mamanya? Sehat tidak? Tentu sehat. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulaikan kebaktian sekolah minggu kita walau hanya dengan virtual. Nah sekarang kita akan berdiri semua dan kita bernyanyi kerja buat Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita bernyanyi, sekarang kita berdoa. Bagaimana cara berdoanya? Ayo kita lipat tangan dan kita tutup mata. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami semua, di mana Tuhan kami boleh melakukan kebaktian sekolah minggu kami, walau hanya dengan cara virtual. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau berkati kami semua, baik kami yang melayani Engkau Tuhan dan juga anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami kedamaian, berikan kami sukacita Tuhan Yesus, agar kami selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sembuhkan mereka, dan begitu juga bagi adik-adik kami yang sedih Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau berikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Terlebih-lebih Tuhan kepada adik-adik kami yang malas Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka, agar mereka boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu kebaktian sekolah minggu kami, kiranya Tuhan yang selalu bersama dengan kami dari awal, tengah, hingga selesai Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita duduk kembali dan kita akan bernyanyi lagi dengan hati yang gembira. Adalah obat
Nah, adik-adik, sekarang kita kumpulkan persembahan kita buat Tuhan. Dan sekarang kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat semua kan ya? Pasti. Di dalam Tuhan, kakak percaya adik-adik semua selalu sehat. Kakak mau tanya satu lagi. Ada yang kangen datang ke sekolah minggu enggak? Ayo unjuk tangannya, siapa aja? Waduh, banyak ya. Iya, kita kangen datang ke sekolah minggu. Kakak juga kangen. Kakak-kakak guru KPA kangen datang ke sekolah minggu. Hanya saja karena kondisi COVID, kita masih belum bisa datang ke gereja. Tapi kita percaya Tuhan selalu bersama kita, baik di rumah, di gereja, dan dimanapun kita berada. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Kami, anak-anak-Mu, ingin mendengar firman-Mu. Kami mohon, berkati kami, agar kami mengerti kehendak-Mu bagi kami. Dan jauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari Minggu ini adalah minggu ketiga. Kita mau mendengar keajaiban Tuhan, di mana minggu yang lalu kita sudah dengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ayo, minggu kemarin, siapa yang sudah ikut ibadah online? Siapa ayo? Coba kakak mau dengar. Kemarin, Kanidar cerita apa ya? Ya, betul. Tuhan sudah bangkit. Yang lain?
Ya betul, Tuhan hidup. Wah, ya betul. Tuhan mengalahkan maut. Adik-adik semua betul. Yeay. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mau membaca firman Tuhan. Ayo, diambil Alkitabnya. Ayo yang di sana, ambil Alkitabnya. Sudah semua pegang Alkitab? Kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada 3 kali loh Tuhan menunjukkan dirinya. Yang pertama, kepada muridnya di malam hari. Tuhan tunjukkan dirinya di hadapan murid yang sedang berkumpul. Yang kedua, Tuhan menunjukkan dirinya kepada Thomas dan semua murid-muridnya. Tuhan bilang kepada Thomas, Thomas, lihatlah bekas paku di tanganku, lihatlah bekas luka di badanku, aku memang sudah bangkit. Nah, yang ketiga ini yang paling unik. Tuhan Yesus menampakkan dirinya di pantai Tiberias kepada murid-murid yang lagi mencari ikan. Muridnya itu namanya Simon Petrus, Thomas, Nathanael, dan murid lainnya. Begini adik-adik ceritanya. Satu malam, Simon Petrus dan murid-murid mencari ikan. Tetapi mereka sudah berusaha 1 malam, tidak dapat satupun juga. Akhirnya mereka pulang dengan lesu. Ya, gak ada ikan untuk dimakan atau untuk dijual. Aduh, begitu kata mereka. Saat mereka sampai di pantai untuk pulang, tiba-tiba mereka melihat seseorang berdiri di pinggir pantai. Ada Yesus berdiri di pinggir pantai. Tapi waktu itu murid-murid tidak tahu. Mereka kira itu orang lain. Lalu Yesus bertanya, "Halo anak-anak, kalian ada lauk pauk enggak?" Lalu karena murid-murid memang 1 malam tidak dapat ikan, mereka jawabnya, "Tidak, kami tidak ada ikan." Lalu Tuhan bilang kepada murid-murid yang lagi masih di perahu, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Wih, keren gak adik-adik? Lalu, percaya gak percaya, murid-muridnya juga menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Begitu disebar, lalu jeng jeng jeng. Wow! Adik-adik, murid Tuhan Yesus mendapatkan ikan yang banyak sekali. Totalnya 153 ekor ikan besar. Wow! Enak sekali. Banyak ikannya. Murid-murid yang melihat mukjizat yang terjadi, mereka akhirnya sadar, ini pasti Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat yang besar. Ini pasti Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong mereka dan kita di tengah kesulitan. Mereka percaya Tuhan sudah bangkit dan menang. Mereka sangat senang. Tuhan yang mereka sembah, yang mereka ikuti sudah menang. Adik-adik semua, apa yang bisa kita ambil dari firman ini? Yang pertama, Tuhan sayang murid-muridnya. Kita juga murid-murid Tuhan Yesus loh. Jadi Tuhan sayang kita semuanya. Kedua, Tuhan memperhatikan keperluan dan kebutuhan kita. Murid-murid Tuhan Yesus yang sudah sangat lelah capek mencari ikan tidak dapat ikan, Tuhan kasih ikan yang banyak sekali. Yang ketiga, Tuhan mau kita supaya tetap percaya kepadanya.
bahwa Tuhan yang sudah disalib dan mati telah bangkit, telah menang. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Demikian saja firman Tuhan hari ini adik-adik semuanya, dan ayat hafalan kita. Ayo dibuka Alkitabnya semua. Coba dibuka di Alkitab, kitab Yeremia pasal 31 ayat 3. Ayo, yang di sana buka Alkitabnya. Kakak tunggu loh ya. Sudah semua buka Alkitabnya belum? Oke, sudah ya. Kita baca sama-sama Yeremia pasal 31 ayat 3. 3, 2, 1. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sekali lagi adik-adik, 3, 2, 1. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, sekarang kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Yesus Jagoanku. Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat.
Tuhan Yesus adalah jagoanku. Adik-adik semua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup adalah jagoan kita semua. Dia sudah menang. Nah, adik-adik, demikian saja firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa Engkau telah bangkit, Engkau hidup. Engkau menunjukkan dan menampakkan diri-Mu kepada murid-murid waktu itu. Begitu juga kepada kami, Engkau yang menyatakan diri-Mu bahwa Engkau telah bangkit. Kami mohon Tuhan, berkati kami, agar kami bisa juga menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak KPA yang dikasihi Tuhan, tadi sudah mendengarkan khotbah dari kakak sekolah minggu, terus juga sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang kita mau berpisah-pisah, tapi sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan lewat doa syafaat, dan kemudian nanti kita meminta berkat dari Tuhan. Nah, sudah siap semuanya anak-anak? Nah, kalau sudah, ayo kita lipat tangan dan tutup matanya. Kalau memungkinkan, boleh sambil kita menghadap hadirat Tuhan berdiri tegak. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha besar, maha dahsyat, maha kuasa. Kami sangat senang pada saat ini. Kami boleh Engkau izinkan beribadah walaupun lewat online. Terima kasih Tuhan. Kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami memohon kepadamu untuk kami sebagai pribadi anak-anak. Pastinya kami sangat membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari-Mu lewat orang tua kami, mama papa, kakek nenek, ataupun om dan tante dan saudara-saudara kami. Tolong ya Allah Bapa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kasih sayang dari-Mu, sehingga mereka boleh mengurus kami anak-anaknya. Dan kami juga sebagai anak-anak ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah pertumbuhan dari-Mu, pertumbuhan ilahi yang kami yakin dan percaya kami pasti akan menghadapi kehidupan ini. Walaupun di dalam kehidupan ini kami merasa ada kesulitan karena pandemi COVID-19 yang telah Engkau izinkan, atau mungkin bencana-bencana alam yang lainnya, tanah longsor dan juga banjir. Tolong ya Allah Bapa, perlindungan-Mu yang kami mohon dan mintakan dari-Mu. Juga ya Allah Bapa, kami juga mau memohon lewat syafaat ini untuk guru-guru sekolah minggu, untuk guru-guru kami di sekolah yang dimana kami bersekolah. Tolong mereka juga ya Allah Bapa, Engkau berikan hikmat dan pengetahuan dan kesehatan, sehingga boleh mereka melaksanakan fungsinya sebagai guru-guru kami yang memberikan kepada kami pengetahuan akan kebenaran dalam hidup ini.
Juga ya Allah Bapa, kami pun juga teringat kepada di mana kami bersekutu dan beribadah, yaitu di BNKP, mulai dari tingkat sinode, resor, sampai ke jemaat di mana kami bersekutu di jemaat BNKP Depok. Terima kasih ya Allah Bapa untuk semuanya. Kami juga mau memohon kepadamu di mana tempat tinggal kami ya Allah Bapa. Tolong jauhkan lingkungan kami di mana kami tinggal. Bencana yang kami sangat takut sekali. Dan juga hal-hal kejahatan lain. Dan juga kuasa-kuasa yang tidak baik yang mempengaruhi ketidaknyamanan dalam hidup kami masa kanak-kanak ini. Terima kasih Tuhan, doa kami ini kami panjatkan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah surat Kristus yang menyaksikan Dia dalam kehidupanmu sehari-hari, dimanapun kamu berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, karena sudah selesai ibadah kita, sekarang kita akan menyanyikan lagu Senyumlah, dan kita akan pulang dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Shalom adik-adik, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.